Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fiona Wayusnita dari kelas 12 IPS 2. Saya akan menjelaskan mengenai hasil wawancara bagaimana terjadinya peristiwa PRRI di lingkungan sekitar. Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau yang dikenal dengan PRRI adalah sebuah peristiwa pemberontakan yang terjadi di Padang, Sumatera Barat. Peristiwa ini disebut sebagai pemberontakan karena ingin memisahkan diri dari RI dan membentuk sendiri pemerintahan, yaitu Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. Nah, lalu benarkah PRRI ini adalah sebuah peristiwa pemberontakan atau justru sebagai peristiwa untuk mencari keadilan? Dari wawancara yang saya lakukan, saya mendapatkan beberapa poin penting mengenai peristiwa PRRI. Poin yang pertama yaitu mengenai latar belakang atau penyebab terjadinya PRRI ini. Nah, menurut narasumber, peristiwa PRRI ini bermula dari adanya permasalahan otonomi daerah yang terjadi antara pemerintah daerah Sumatera dan juga pemerintahan pusat. Nah, konon katanya pemerintah pusat ini tidak adil dalam pembagian alokasi dana pembangunan. Dana yang semestinya disampaikan atau disalurkan kepada pemerintah Sumatera, nyatanya dana tersebut tidak sampai ke tangan pemerintah Sumatera. Hal inilah yang kemudian mengundang kekecewaan pemerintah Sumatera terhadap pemerintahan pusat. Nah, berawal dari kekecewaan ini, pemerintahan Sumatera yang juga seharusnya menyalurkan dana kepada pemerintah pusat, dana tersebut tidak disalurkan ke pemerintahan pusat. Dana ini malah digunakan untuk membangun beberapa jembatan yang bernama Dewan Banteng. Nah, selain juga membangun jembatan, para pemerintah Sumatera ini juga membentuk anggota dewan yang nama-nama dewan tersebut itu bernama Dewan Banteng. Nah, di beberapa provinsi Sumatera dipimpin oleh beberapa pemimpin untuk memimpin Dewan Banteng ini. Sementara di Sumatera Barat sendiri dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Hussein yang dikatakan sebagai pemimpin besar gerakan PRRI. Poin yang kedua yaitu bagaimana jalan terjadinya PRRI. Nah, pada tahun 1958, Ahmad Hussein resmi mendirikan sebuah pemerintahan baru dari RI, yaitu Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. Nah, selain Ahmad Hussein, dia juga didukung oleh beberapa pemerintahan sipil yang berasal dari Partai Masyumi yang dikenal sangat anti dengan PKI atau Partai Komunis Indonesia. Sedangkan pada saat itu Presiden Soekarno dikenal sangat akrab dengan Partai Komunis Indonesia ini. Mendengar pemberontakan ini, pemerintah pusat langsung menindak tegas pemberontakan ini. Nah, operasi militer pun dilakukan untuk menumpas peristiwa PRRI. Operasi ini pada saat itu dinamakan Operasi Merdeka. Terjadilah gencatan senjata antara pemerintahan Sumatera dan pemerintahan pusat. Pemerintahan pusat yang waktu itu dipimpin oleh tentara APRI datang ke Sumatera untuk melawan pemerintahan Sumatera yang dipimpin oleh tentara Ferry. Tentara APRI menyerang pemerintahan Sumatera dengan kekuatan besar dan ribuan pasukan. Sementara pemerintahan Sumatera waktu itu yang hanya terdiri dari 6 provinsi harus melawan 24 provinsi se-Indonesia yang mendukung pemerintahan pusat. Nah, karena kekurangan pasukan, pemerintahan Sumatera pada waktu itu sampai mengutus para pelajar mereka untuk menjadi tentara. Nah, para pelajar ini banyak dari pelajar SMP, SMA, dan juga mahasiswa. Nah, pada akhirnya karena kekurangan pasukan, kekurangan alat, pemerintahan Sumatera berhasil dipukul mundur oleh pemerintahan pusat. Dan peperangan akhirnya dimenangkan oleh pemerintahan pusat. Nah, poin yang ketiga dari hasil wawancara yaitu bagaimana akhir dari peristiwa PRRI. Nah, akhirnya PRRI ini berhasil ditumpas oleh pemerintah pusat. Dan banyak tentara dari Sumatera ini yang kabur melarikan diri dan juga ada yang menyerah. Dan akhirnya pada tahun 1958 PRRI berhasil dipadamkan. Sedangkan poin yang keempat yaitu bagaimana dampak peristiwa PRRI ini terhadap pemerintahan dan juga terhadap masyarakat Minangkabau sendiri. Nah, dampak yang pertama yaitu banyaknya korban berjatuhan akibat perperangan. Nah, di pihak Sumatera sendiri itu banyak sekali korban yang berjatuhan sehingga korban jiwa saat itu tercatat lebih dari 20.000 orang. Sedangkan selain itu juga banyak korban luka-luka dan lain sebagainya. Dan dampak yang kedua yaitu hancurnya pembangunan. Seperti yang kita tahu, tahun 1959 itu adalah tahun-tahun di mana Indonesia baru merdeka dan banyak dibuat pembangunan saat itu. Nah, karena adanya PRRI ini, gencatan senjata pada saat itu, maka pembangunan yang dibuat itu hancur sia-sia. Nah,
Dampak yang ketiga yaitu perekonomian. Perekonomian saat itu sangat tidak stabil, ditambah lagi dengan keadaan perang, maka ekonomi Indonesia semakin ke bawah atau semakin merosot. Nah, dampak yang keempat yaitu masyarakat Minangkabau dianggap sebagai masyarakat pembangkang, hina, dan juga rendah diri. Bagaimana tidak? Meskipun akhirnya Ahmad Hussein di akhir hayatnya menyatakan bahwa dirinya bukan pembangkang. Ia mengatakan pada saat itu dia hanya ingin mengingatkan Soekarno agar tidak terlalu dekat dengan Partai Komunis. Nah, dampak yang kelima yaitu dampak psikologis yang sangat buruk bagi masyarakat Minangkabau, di mana sampai saat ini masyarakat Minangkabau dianggap tidak lagi sanggup menghadirkan tokoh-tokoh intelektual sekelas Bung Hatta dan juga Tan Malaka. Dan dampak yang paling berpengaruh sampai saat ini yang kita rasakan yaitu akibat peristiwa PRRI ini timbullah kesadaran di kalangan para pemimpin bahwa otonomi daerah dan meluaskan hak otonom itu memang sangat diperlukan untuk daerah masing-masing. Mengapa demikian? Agar setiap kebijakan tersebut dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan daerah masing-masing. Dan yang terakhir yaitu selalu menjunjung tinggi keadilan. Berkat peristiwa PRRI ini kita belajar bahwa keadilan memang sangat diperlukan baik itu dalam pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah agar di masa depan tidak terjadi lagi peristiwa PRRI yang akan datang. Nah, sekian penjelasan wawancara saya mengenai peristiwa PRRI. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.